Oke, teman-teman kelihatan ya slide-nya. Dari Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terima kasih Fajar, teman-teman, Dava sebagai ketua pelaksana dan juga Ilham di iPod, teman-teman ketua divisi yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita, sehingga kita bisa ya sama-sama belajar hari ini di hari Jumat yang berkah, insya Allah. Selawat serta salam juga semoga tetap tercurah kepada baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita junjung, kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Baik, teman-teman, saya personally senang ada agenda ini karena memang fokus kita ada di bidang akademik. Di AIUM sedang musim hujan, jadi banyak suara tubuh, guntur dan lain-lain. Baik, jadi emang di Cevit kita banyak bicara tentang penelitian dan sebenarnya banyak juga agenda-agenda call for paper yang ada di Indonesia juga kita banyak. Barusan saya share di grup itu banyak sekali call for paper yang bisa diikuti sebenarnya. Nah, tapi antusias teman-teman di Cevit mungkin masih kurang gitu. Jadi saya melihat mungkin beberapa adalah masih kebingungan atau masih belum pede untuk menulis karena mungkin takut kualitas penulisan saya dibandingkan yang lain bagaimana, nggak terlalu bagus atau gimana gitu. Jadi mungkin kepedean atau antusiasme untuk bisa menulis lalu dipublikasikan di jurnal ilmiah itu masih belum terlihat gitu. Mungkin banyak ya faktornya, mungkin karena waktu, mungkin karena pengalaman juga, atau mungkin ketidaktahuan. Makanya dari EPOD hari ini bisa mengadakan pelatihan ini sangat bagus gitu. Nah, di penelitian akademik ini topik awalnya kerangka penelitian. Memang kerangka penelitian itu adalah step awal sekali ketika kita ingin melakukan penelitian gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil mempublikasikan sebuah tulisan penelitian, nanti teman-teman punya profile sendiri gitu. Nanti ketika ada publik sudah mempublikasi gitu, teman-teman akan punya yang namanya Google Scholar ID gitu. Jadi Google Scholar ID mungkin nggak asing ya. Jadi ketika teman-teman buka Google Scholar, oh banyak sekali tuh tulisan-tulisan. Terus ketika ada penulisnya siapa gitu. Nah, masing-masing penulis itu punya Google Scholar ID mereka. Jadi ketika namanya diklik akan muncul semua penulisan gitu. Penulisan yang dihasilkan oleh si penulis itu gitu. Dan itu bersifat secara umum. Dia jadi di dunia penulisan ilmiah atau akademik itu ada banyak indeks-indeks gitu. Indeks itu merepresentasikan seberapa berkualitasnya tulisan Anda gitu. Kalau di Indonesia ada banyak ya, ada Sinta, ada Garuda, jadi indeks-indeks lokal gitu. Kalau di sifat internasional yang paling jadi rujukan adalah Scopus, indeks Scopus ya Q1 sampai Q4 gitu. Jadi untuk bisa dapat indeks Scopus itu nggak nggak gampang, tapi juga nggak sulit gitu, bisa dilakukan, bisa didapatkan dan bisa dilakukan. Tapi perlu banyak banyak step-step yang dilakukan dari kaidah kepenulisan, lalu tata bahasa, kualitas penelitian itu sendiri gitu. Sama saja nanti di Scopus ketika teman-teman berhasil mempublikasikan satu karya ilmiah di indeks Scopus, nanti teman-teman punya Scopus ID namanya. Jadi teman-teman bisa buka web Scopus, nanti dicari namanya, di situ muncul Scopus ID, dan semua kepenulisan, semua hasil karya tulis itu akan muncul di Scopus Anda gitu. Nah, tapi saat ini belum banyak yang punya Scopus ID gitu. Dan alhamdulillah saya sudah punya Scopus ID dulu tahun 2021, pertama kali jurnal paper saya masuk di Scopus Q4 itu
level terendah dari indeks Scopus itu. Makanya saya punya Scopus ID. Jadi teman-teman bisa nih ke depannya ketika memang menggeluti di dunia akademik kepenulisan, bisa dikejar indeks-indeks yang terakreditasi. Nah, kemampuan untuk menulis sebuah karya ilmiah itu penting buat karir ke depannya. Entah Anda ingin menjadi seorang akademisi atau mungkin mau terjun di dunia policy maker atau pembuat kebijakan sebagai analis mungkin gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tanya deh anggota-anggota ISEVIT yang sudah bekerja mungkin di institusi, mungkin di BI, di Bank Indonesia atau mungkin di Basnas. Ini Bang Rizky dulu pernah bekerja di Basnas dan mereka pasti punya divisi kajian risetnya di Puskasnya gitu. Dan mereka juga harus punya kemampuan untuk menulis gitu. Bagaimana menulis akademik karena kepenulisan di lembaga-lembaga itu pasti akan dilempar ke dunia akademik untuk diperdebatkan bagaimana hasilnya gitu. Kemarin banyak seperti contohnya di Basnas kemarin beberapa tahun lalu mereka membuat karya tentang indeks wakaf gitu, indeks zakat, indeks zakat. Jadi gimana sih lembaga-lembaga zakat di Indonesia itu menyalurkan zakatnya sesuai target gitu. Nah, di Basnas itu mereka membuat kriteria untuk orang yang bisa menerima zakat tuh seperti ini, ada kriterianya dan dihitung berdasarkan indeks zakatnya gitu. Nah, hal-hal semacam itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang belum punya pengalaman atau nggak punya kemampuan di bidang penulisan gitu. Nah, kita di penulisan akademik itu punya kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan yang perlu ditaati gitu. Kenapa itu penting? Bayangkan ketika teman-teman semuanya bisa menulis kayak ilmiah tanpa ada kaidah, ada aturan-aturan gitu. Jadi apa gunanya seorang akademisi gitu ketika semua orang bisa menulis gitu. Makanya untuk menjaga orisinalitas lalu kualitas akademik itu ada step-step norma-norma kaidah yang perlu diketahui untuk seorang yang ingin melakukan kepenulisan. Baik, kerangka penelitian itu sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kerangka penelitian itu adalah awal sekali ketika kita ingin menulis riset gitu. Kerangka dari namanya kita sudah bisa memprediksi ya, kerangka gitu. Jadi kita punya desain kira-kira penelitian saya ini akan berbicara tentang apa, lalu metodologinya seperti apa, nanti hasilnya kira-kira apa nih gitu. Kalau kita ingin membuat sesuatu barang atau bentuk, kita pasti punya bayangan kerangkanya itu seperti apa sih kita ingin buat gitu. Jadi di sini beberapa definisi kerangka penelitian itu adalah seperangkat konsep, prinsip, dan pedoman yang membentuk dan memandu proses penelitian Anda. Ini membantu untuk menentukan masalah penelitian Anda, tujuan, pertanyaan, hipotesis, asumsi, dan keterbatasan. Ini juga membantu memilih desain penelitian, metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi Anda. Kerangka penelitian dapat diturunkan dari teori, model, paradigma, dan perspektif. Nah, kerangka penelitian ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membantu kita mencapai yang namanya clarity. Clarity itu adalah kejelasan, clear. Kita jelas gitu. Kita jelas ketika ingin menulis sebuah topik, kita tahu nih di endingnya akan seperti apa gitu. Gitu. Sebagai contoh misalnya kalau kita dalam perjalanan, gitu, kita pengen dari AAUM pengen ke UI gitu. Jadi seorang yang ingin melakukan perjalanan kita harus punya clarity, kejelasan. Kira-kira untuk menuju ke UI, Universitas Indonesia dari AAYM itu gimana gitu. Mungkin orang yang belum punya kerangka, bayangan untuk menuju ke sana mungkin dia langsung datang ke airport, ke KLIA gitu, tanpa bawa tiket. Oh nanti beli tiketnya di sana aja gitu. Oke, dia dapat beli tiket di sana, terus nanti harus nunggu mungkin 10 jam untuk keberangkatan. Terbang ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta nggak tahu dia mau naik transportasi apa ke
ke Universitas Indonesia gitu. Karena dia belum punya kerangkanya gitu, konsepnya. Tapi ketika seorang yang sudah punya kerangka ketika mau ke UI, oke, saya mau ke UI, harus saya pesen tiket dari sini, berangkat terbang dari KLIA jam 2, berarti saya harus berangkat dari AAUM 2 jam sebelumnya, nanti dari Soekarno-Hatta naik Grab ke UI gitu. Mereka sudah tahu gitu. Jadi kejelasan itu penting. Biasanya teman-teman yang ingin menulis menulis penelitian itu biasanya menulis dulu kerangkanya gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah expert, yang sudah terbiasa menulis, kerangka penelitian itu cuma ada di otak aja gitu. Tanpa harus dia menulis detailnya, mereka sudah punya gambaran seperti apa sih eh, penelitian ini yang akan saya lakukan ini, kira-kira akan seperti apa, nanti introduction-nya saya mau pakai ini, pakai ini, nanti metodologinya pakai ini, nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini gitu. Seorang yang seperti dosen dan lain-lain yang sudah terbiasa, mereka akan punya bayangan itu. Makanya mereka bisa memberikan advice kepada student gitu. Mereka bisa memberikan nasihat, oh kamu mau meneliti ini, kamu cocoknya pakai metodologi ini. Nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini nih gitu. Seorang dosen sudah punya kemampuan itu gitu. Nah, di penulisan akademik itu banyak beberapa ya. Dalam dunia akademik yang populer biasanya kita ada paper, research paper. Makanya ada banyak biasanya publikasi tentang call for paper gitu. Nah, biasanya call for paper ini secara umum eh, bisa dilakukan gitu. Dia memerlukan penelitian khusus. Ada juga yang bachelor tesis S1 biasanya. Di Indonesia ada ya S1. Dia di akhir, untuk tugas akhir itu memerlukan tesis gitu. Bedanya kalau tesis ini dia lebih panjang daripada research paper. Kalau research paper itu tidak panjang ya, mungkin sekitar belasan belasan halaman sampai mungkin maksimal 20-25 biasanya. Tapi kalau tesis bisa sampai 90 sampai 100 halaman gitu. Nah, di tesis sendiri, di bachelor tesis, dia biasanya untuk teman-teman S1, kalau di bidang ekonomika dan bisnis, mereka menganalisis sebab dan akibat gitu. Makanya ketika saya S1 dulu yang banyak dipelajari adalah konsep regresi, regresi multiple gitu, multiple regresi atau regresi biasa. Yang dia banyak berbicara tentang faktor ini apa hubungannya dengan faktor ini gitu. Dan sebatas itu biasanya. Nah, masuk ke master tesis, tesis untuk S2 lebih advance lagi. Dia sebuah penelitian untuk membuktikan dengan analisis menyeluruh dan merekomendasikan sesuatu. Jadi lebih lebih advance daripada S1. Untuk S2 diharapkan dia bisa merekomendasikan sesuatu gitu. Mungkin memperbaiki sistem sistem ekonomi mungkin yang kurang efektif. Oh, kita bisa nih mengusulkan sebuah sistem ekonomi yang baru untuk lebih efektif. Gitu. Misalnya adalah distribusi zakat atau distribusi JISWAF gitu. Selama ini mungkin kurang efektif, maka seorang master di tesis master itu mereka melakukan penelitian gimana bisa sistem yang baru ini bisa mengefektifkan distribusi gitu. Jadi impact-nya lebih 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 efektif. Dan PSD lebih lebih advance lagi. Ya, PSD untuk level S3 sebuah penelitian untuk memecahkan masalah klasik dan penting, masalah dan berkontribusi untuk menjadi pengetahuan dan sains. Jadi ketika PSD tesis, mungkin teman-teman nanti ingin mengambil PSD, bukan lagi sekedar mengamati hubungan variabel A dengan variabel B, inflasi dengan misalnya untuk S3 levelnya sudah tidak lagi mencari hubungan antara inflasi dengan GDP atau Human Development Index dengan poverty, itu sudah bukan level mereka. Mereka lebih seharusnya level PSD itu membuat teori baru, menemukan teori baru atau merevisi teori baru dan lain-lain gitu. Atau menciptakan sistem baru gitu. Dia lebih berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Dia bisa apa dari hasil tesisnya itu bisa berkontribusi apa pada ilmu pengetahuan yang menjadi concern-nya. Gitu. Nah,
eh eh, ini apa penelitian akademik juga berbeda dengan hasil karya yang lain gitu ya. Dari segi konten, penelitian akademik itu lebih saintifik. Dia lebih saintifik. eh kita punya guideline untuk penelitian akademik. Lalu review proses. Nah, review proses itu direview oleh orang-orang yang memang expert di bidangnya atau peer group yang dia expert di bidangnya gitu. Kalau paper penelitian yang biasa dilomba-lombakan, mereka punya orang-orang yang memang fokus di bidang itu gitu. Kalau di tesis atau bachelor tesis atau master tesis pasti pengujinya adalah dosen-dosen yang memang fokus di bidang-bidang itu. Makanya kenapa ketika kita ingin mengerjakan tesis di S1 maupun S2, kita disuruh memilih dosen yang memang fokus di situ. Kita nggak bisa memilih dosen yang memang bukan areanya gitu. Dan kontribusinya paper penelitian itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kita, di penelitian juga punya namanya prosedur writing gitu. Di penelitian itu ada prosedurnya. Kita nggak bisa semena-mena membuat membuat prosedur sendiri gitu. Makanya di paper atau tesis itu mereka um, pasti ada urutannya, mulai dari introduction, lalu ada literatur review, ada metodologinya, ada lagi finding dan discussion-nya, dan juga nanti di akhir ada conclusion. Nggak bisa tiba-tiba yang pertama adalah literatur review, nanti baru introduction, nanti conclusion-nya di tengah. Ya, mereka punya prosedur gitu, dan lain-lain. Dan quotation dia punya citasi ya. Quotation itu citasi karena jurnal ilmiah ini dia ketika ingin mensitasi atau mengambil pikiran atau ilmu dari orang lain, mereka harus mensitasi gitu. Ketika kita sebagai peneliti akademik kita tidak mensitasi, itu nanti kita kena ini yang namanya plagiarism atau plagiat. Kita mencontek hasil pemikiran orang lain gitu. Di penelitian akademik kita boleh mengambil dan mensitasi penelitian orang lain, hasil penelitian orang lain itu kita boleh kita masukkan ke penelitian kita. Dengan syarat kita harus mensitasinya. Kalau di akademik, lalu academic appreciation itu sangat tinggi, dan karena penelitian itu bersifatnya akademik, ya dari segi apresiasi di bidang akademik itu sangat tinggi. Oke, nah kita masuk ke inti dari kerangka penelitian itu sendiri. Jadi kerangka penelitian tadi sebagai introduction sudah mungkin saya sampaikan bahwa kerangka itu sebagai clarity kita dalam menulis gitu. Kira-kira ketika saya ingin membahas topik A, lalu metodologi yang tepat apa gitu. Jadi kerangka penelitian di penelitian akademik itu seperti ini. Jadi mereka ada introduction, ada literatur review, lalu ada metodologi, ada hasilnya, result. Nah, di dalam itu ada finding dan discussion biasanya. Lalu di akhir ada conclusion. Dan juga penting untuk menyampaikan referensinya gitu. Nah, secara umum di pendahuluan itu kita menyampaikan latar belakang masalahnya. Lalu kita menyampaikan masalah, identifikasi masalah, dan tujuan masalah, juga ada manfaat penelitian. Kalau tujuan pustaka atau literatur review, kita bisa mencantumkan di situ landasan teori, lalu studi terkait, lalu bisa juga penelitian terdahulu, bisa disampaikan di literatur review. Lalu ada bidang metodologinya gitu. Nah, di metodologi ini kita juga perlu jelas menyampaikan kita ini metodenya ada dua biasanya, kuantitatif atau kualitatif gitu. Kuanti biasanya hitungan matematikal gitu. Kalau kuali biasanya analisis non matematikal ya gitu. Dan juga kita perlu sampaikan populasi sampelnya berapa gitu, atau tempatnya di mana gitu. Teknik pengumpulan data, ataukah kita menggunakan primary data atau secondary data. Kalau primary data biasanya kita ambil langsung
gitu. Kalau kita menganalisis di masyarakat, berarti kita ambil langsung data dari masyarakat. Kalau secondary data, berarti kita ambil dari lembaga-lembaga yang memang menyediakan data itu gitu. Kalau di ekonomi kita bisa ambil di BPS atau Central Bank atau mungkin di World Bank ya, lembaga-lembaga yang memang menyediakan itu. Alat pengumpulan data dan teknik analisis gitu. Kalau di ekonomi bisa teknik analisisnya kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi olah data, Evius, SPSS, lalu Stata, ada juga yang Kuali itu banyak juga aplikasi-aplikasi yang perlu digunakan gitu. Dan juga hasil analisis kita perlu mempresentasikan hasilnya, datanya, analisis data menggunakan mungkin grafik, tabel, dan visualisasi lainnya gitu. Nah, setelah itu ada diskusi dari hasil dari perhitungan itu, misalnya kita harus mendiskusikan gitu. Jadi ketika mungkin kalau di ekonomi itu kita bisa pakai Evius dalam regresi itu ada hubungan-hubungan gitu. Biasanya dikonotasikan dengan signifikan, tidak signifikan, negatif atau positif, tingkat R2-nya berapa, misalnya 98%, F statistiknya berapa, uji asumsi klasiknya berapa, misalnya. Dia signifikan atau tidak signifikan, nilainya berapa. Nah, sebagai orang yang paham tentang ekonomi mungkin, atau paham tentang olah data, mungkin hasilnya misalnya 0,98% itu tingkat determinasi 98% itu bagus atau enggak gitu. Bagi orang yang paham mungkin bisa menginterpretasikan, tapi ketika paper kita dibaca orang-orang lain, kita harus menjelaskan itu di bagian diskusinya gitu. Oke, 98% itu interpretasinya apa gitu. Misalnya konsumsi efeknya adalah positif signifikan terhadap GDP gitu. Nah, sebagai orang yang mengetahui ekonomi mungkin akan paham itu maksudnya apa gitu. Nah, itu biasanya ditampilkan di finding, tapi nanti di discussion dia perlu menjelaskan, oke, signifikan ternyata konsumsi itu berpengaruh signifikan karena ketika konsumsi naik, GDP juga ikut naik gitu. Dan positif biasanya gitu. Maka di diskusi perlu dijelaskan gitu. Dan juga di akhir kesimpulan perlu dijelaskan kesimpulan akhir dengan cara singkat dari keseluruhan penelitian gitu. Dan terakhir sekali referensi. Nah, referensi itu juga perlu ditulis sebagai sumber kita mengambil mungkin ide atau hasil penelitian orang lain. Nah, penting juga untuk teman-teman referensi ini tidak ditulis manual gitu. Dulu ketika saya SMA, saya diajarin nulis referensi manual. Jadi namanya dulu, terus nanti ada judul penelitiannya apa, tahunnya, ada titik komanya, di akhir nanti titik, nanti ada sumbernya dari link downloadnya dari mana, nah gitu. Itu manual. Tapi sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa citasi secara otomatis gitu. Nah, salah satunya adalah Mendeley. Jadi teman-teman silakan nanti harus belajar Mendeley, gimana cara menggunakan Mendeley yang baik gitu. Karena ketika kita menulis manual, ketika nanti dideteksi lewat plagiarisme, itu akan terdeteksi ternyata ketika manual. Makanya kita di dunia akademisi, dunia penelitian akademik itu perlu paham juga gimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung penelitian gitu. Makanya mungkin di ISEVIT kita perlu ada satu sesi teman-teman belajar gitu cara menggunakan misalnya publish or perish untuk mencari referensi yang high quality gitu. Mungkin teman-teman agak kurang familiar dengan aplikasi itu publish or perish. Lalu ada Rabbit itu untuk mencari korelasi antar variabel gitu, untuk korelasi antar paper-paper gitu. Ada juga Mendeley gitu dan lain-lain gitu. Jadi aplikasi-aplikasi itu penting gitu. Dan itu jarang diajarkan secara umum gitu. Biasanya diajarkan antar teman kolega gitu. Nah, itu penting nanti ke depannya kita punya satu sesi yang belajar khusus aplikasi-aplikasi untuk menunjang penulisan akademik. Nah, di kerangka penelitian juga kita penting untuk
tahu yang namanya riset gap gitu. Jadi gap itu adalah celah. Jadi seorang yang ingin melakukan penelitian akademik, dia harus mengisi gap itu gitu. Nah, riset gap itu banyak banyak macamnya. Kalau dari pengertian, sebenarnya gap penelitian merupakan area di dalam literatur yang belum memiliki banyak penelitian atau perhatian yang memadai sehingga memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Jadi gap-gap ini perlu diisi. Diisi dengan apa? Tentu dengan hasil penelitian gitu. Nah, tujuan penelitian kita adalah sebenarnya ingin mengisi gap-gap itu. Nah, banyak sebenarnya kriteria gap penelitian ya. Salah satunya adalah ini gap teoritis dan konseptual. Jadi ketika ada perbedaan teori yang ada dan kenyataan yang diamati. Jadi ada perbedaan teori dan kenyataannya gitu. Misalnya kita tahu teori gratif apa? Teori gravitasi ya, gravitasi itu ketika benda dijatuhkan ke bumi dia akan jatuh ke bumi gitu. Teorinya seperti itu. Ternyata ternyata realitasnya ketika benda dijatuhkan ke bumi dia nggak jatuh gitu. Jadi ada perbedaan teoritis antara teori dan juga kenyataan. Atau misalnya teori itu menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi GDP itu adalah konsumsi dan investasi gitu. Ketika konsumsi naik, investasi naik, harusnya GDP naik gitu. Ternyata di dalam suatu negara konsumsinya naik, investasinya naik, ternyata GDP-nya malah turun gitu. Nah, itu jadi ada perbedaan teori dan realitas yang ada gitu. Dan juga ada gap metodologis misalnya gitu. Ketika kita ingin meneliti sesuatu, ternyata metodologinya uh, tidak tidak mensupport itu gitu. Jadi perlu dilakukan mungkin penelitian metodologi apa sih yang tepat gitu. So, tadi saya contohkan Basnas kemarin bikin yang namanya indeks village zakat, indeks zakat desa gitu. Itu tujuannya adalah untuk agar orang-orang pengumpul zakat ini bisa memberikan zakat ke orang yang tepat. Nah, kriteria orang yang tepat itu gimana gitu. Nah, Basnas membuat namanya indeks village zakat. Dia mendefinisikan orang yang patut mendapatkan zakat ini berdasarkan kriteria ini, dan kriteria ini. Gitu. Dan juga ada gap empiris muncul ketika ada kurangnya data empiris yang relevan untuk mendukung atau menguji suatu hipotesis atau pertanyaan peneliti tertentu. Jadi kita ingin meneliti sesuatu, tapi data empirisnya tidak ada gitu. Nah, itu di situ ada gap empiris. Atau mungkin kemarin sempat ingin meneliti mungkin tentang efek dari digitalisasi ini terhadap perekonomian gitu, terhadap GDP gitu. Ternyata data-data digitalnya tidak terpenuhi, mungkin data pengguna teleponnya di Indonesia berapa, lalu tower untuk digitalisasi berapa, lalu efek dari digitalisasi itu nggak ada data, jadi ada gap di situ. Dan juga mungkin selanjutnya ada gap praktis dan kebijakan gitu. Di situ ada gap kebijakan dan praktisnya. Seperti dalam implementasi praktis suatu konsep atau teori dalam dunia nyata, ada gap. Dan juga yang terakhir mungkin gap kontribusi pengetahuan. Ada celah-celah pengetahuan yang tidak tereksplorasi dengan baik mungkin gitu. Seperti contoh mungkin kita banyak ya kalau di ekonomi Islam itu banyak sekali gap-gap pengetahuan yang tidak terisi gitu. Kita punya mungkin beberapa kali saya bisa sebutkan Dr. Nurkani, beliau menyarankan atau mempromosikan yang namanya Homo Islamicus gitu untuk mengganti konsep dari Homo economicus gitu. Karena Homo economicus menurut pandangan Islam kurang tepat. Nah, Dr. Fukrani ini mengusulkan Homo Islamicus gitu. Nah, di situ ada kontribusi pengetahuan baru gitu. Menyarankan suatu pengetahuan baru di situ. Nah, itu
salah satu contoh dari kontribusi pengetahuan. Nah, penelitian akademik, ya kalau dari struktur dari introduction, tentu yang pertama di sini, kalau di introduction itu pertama pasti dari sifatnya yang general gitu. Yang general dulu, mungkin nanti akan ditampilkan statistiknya gitu. Biasanya mungkin dulu ketika tesis S1 saya, ketika saya ingin meneliti sebuah uh, perbankan, saya menyampaikan dulu statistik secara umum kondisi perbankan di Indonesia itu seperti apa gitu. Dan itu juga bisa diaplikasikan ke tema-tema yang lainnya. Jadi dalam introduction sebuah penelitian itu perlu digambarkan secara umum lalu ke spesifiknya. Lalu bisa disampaikan juga existing research, jadi riset yang ada terkait topik itu sejauh ini bagaimana. Lalu perlu juga menyampaikan gap-nya, spesifik problem yang akan diselesaikan atau gap yang ada saat ini yang perlu diselesaikan itu seperti apa. Lalu hipotesis, hipotesis itu merupakan gambaran kira-kira hasilnya akan seperti apa gitu. Dari penelitian ini kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Jadi kita punya bayangan gitu. Dan juga yang terakhir kita perlu menyebutkan juga tujuan gitu. Makanya banyak paper-paper itu menyampaikan tujuan di akhir penelitian ini bertujuan untuk apa gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah masalah penelitiannya gitu. Jadi penelitian ini kita mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu. Makanya jokes dari biasanya orang-orang yang meneliti itu adalah nyari masalah dan kita harus menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, masalah itu bisa diambil dari lapangannya, dari lapangan ya, dari realita lapangan tadi. Mungkin kondisi lapangan tidak sesuai dengan teori atau kondisi atau kebijakan gitu. Jadi ada perbedaan antara sisi normatif dan sisi positifnya. Dan juga mungkin spesifik dalam banyak kasus masalah laten yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun gitu. Dan yang ketiga, masalah yang dipilih harus masuk logika ekonomi. Jadi harus masalah yang akan kita coba selesaikan itu harus disesuaikan dengan teori-teori yang ada gitu. Nggak boleh ketika kita ingin menyelesaikan masalah ternyata teorinya tidak mensupport gitu. Itu dari segi masalah. Lalu dari segi riset metodologinya kita juga harus memperhatikan, mungkin kita harus menentukan metodologinya apakah menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Dan juga ya tadi saya sudah sampaikan juga ya, kalau kualitatif merupakan pandangan kualitatif dari suatu peneliti tentang suatu topik objek yang dipelajari. Jadi bersifat tidak matematikal hitungan gitu. Kalau kuantitatif dia sudah pasti hitungan. Lalu kita juga harus tahu di riset metode, kita harus tahu kita ingin menggunakan alat ukur atau alat analisis apa gitu. Nah, alat analisis banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, kalau metode yang banyak kita gunakan tadi kuantitatif, kualitatif atau mix atau gabungan antara keduanya. Nah, gitu. Dan juga yang paling penting di akhir adalah quote atau kutipan gitu. Di salah satu perbedaan di penulisan ilmiah adalah kutipan itu penting karena kita nggak boleh menjiplak dari pemikiran orang lain gitu. Kita harus mengutipnya ketika kita ingin mengambil hasil penelitian atau pemikiran orang lain gitu. Dan juga yang penting kalau dalam penelitian paper, jangan mengambil penelitian yang terlalu jauh. Nah, terlalu jauh itu maksudnya adalah ketika kita sedang meneliti di tahun 2023, disarankan adalah mengambil referensi-referensi 5 tahun terakhir gitu. Jangan mungkin 15 tahun yang lalu diambil untuk dijadikan referensi
penelitian kita saat ini gitu. Dan juga penting untuk mengutip dari para ahli peneliti yang sudah diakui publik gitu. Jadi kita bisa mengambil mungkin orang-orang yang memang fokus di situ dan sudah diakui di bidangnya, kita bisa ambil sebagai referensi gitu. Dan juga dari masalah kutipan ini kita bisa mengambil dari lembaga yang memang sudah bereputasi ya, lembaga-lembaga internasional yang bereputasi kita bisa jadikan rujukan. Dan cara mengutipnya harus benar. Nah, cara mengutipnya harus benar, makanya kita butuh aplikasi pengutipan ya gitu, seperti Mendeley yang paling banyak digunakan. Dan juga kutipan itu bisa mendukung dari analisis kita. Dan terakhir mungkin meminimalkan kutipan kalikan hasil analisis. Maksudnya kita dalam sebuah paper penelitian itu jangan terlalu banyak mengutip di banyak penelitian. Maksudnya adalah kita harus mengimbangkan antara kutipan orang lain dan juga hasil analisis kita sendiri gitu. Karena beberapa mungkin ada juga paper penelitian yang isinya hanya mengutip dari pemikiran orang lain, tapi analisis pribadi kita ternyata sedikit. Jadi perlu diimbangkan antara kutipan atau pemikiran orang lain di dalam penelitian itu harus diimbangkan dengan analisis kita sendiri. Nah, di struktur penelitian itu juga ada kaidah norma yang perlu diperhatikan adalah dalam satu penelitian itu latar belakang setidaknya mungkin sekitar 5% dari total halaman gitu. Dan juga studi literatur 15% dari total halaman, dan analisis dan temuan. Jadi di dalam diskusi paper itu setidaknya 70% dalam total halaman gitu. Dan juga terakhir ada kesimpulan 10% dari total halaman. Nah, jadi ini merupakan struktur proporsional dalam penelitian kita. Jangan sampai sebuah penelitian atau paper penelitian itu ternyata latar belakangnya setengah sendiri dari penelitian keseluruhan, halaman keseluruhan gitu. Atau biasanya problem dalam ekonomi itu kadang yang banyak itu masalah menjelaskan finding-nya, hasil dari hitung-hitungan gitu. Hasil dari hitung-hitungan itu terlalu banyak sehingga bagian diskusinya terlalu sempit gitu. Makanya perlu diperhatikan struktur dari kepenulisan. Nah, biasanya kalau dalam lomba-lomba paper itu mereka dibatasi gitu. Misalnya sampai 15 halaman maksimal atau 20 halaman maksimal. Nah, berarti kita perlu pintar-pintar untuk memposisikan gitu. Latar belakang harusnya lebih singkat, lebih padat dan jelas 5% gitu. Dan juga nanti banyakin di bagian analisis dan temuannya gitu. Nah, sebenarnya kalau rangka penelitian itu bisa dijelaskan lewat abstraknya sebenarnya. Jadi abstrak itu merupakan gambaran keseluruhan dari penelitian itu sendiri. Nah, dari kita membaca abstrak sebenarnya kita sudah bisa mendapati keseluruhan ide dari paper penelitian gitu. Ini contoh dari sebuah abstrak, judulnya adalah COVID-19 Pandemic and Risk Dynamic of Financial Market di negara-negara G7. Nah, sebuah abstrak yang baik itu dia mencakup ada tujuannya, ada metodologinya, ada finding-nya, dan juga ada novelty atau kebaruan dan practical implication atau mungkin rekomendasinya gitu. Jadi ketika mungkin ya pengalaman saya ketika membuat riset paper membuat abstrak itu pasti yang pertama paragraf atau kalimat pertama adalah tujuan dari penelitian saya itu apa, lalu metodologinya saya menggunakan apa, di situ termasuk data-data yang saya gunakan, lalu tempatnya di mana, sampelnya berapa, dan juga alat analisisnya apa gitu. Dan juga hasil penelitian itu apa gitu. Findings, hasil penelitiannya itu apa secara singkat. Lalu di situ di akhir
dijelaskan rekomendasi gitu, rekomendasinya apa. Gitu. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan, oke, kerangka penelitian itu bisa dijelaskan lewat abstrak juga gitu. Nah, lalu sebagai latihan, ya mungkin sebagai latihan untuk membuat kerangka penelitian itu seperti ini mungkin. Jadi kita perlu membuat, dalam pikiran kita perlu membuat topiknya apa, secara umum topiknya apa, lalu masalah atau riset question biasanya kita itu ingin menyelesaikan apa gitu. Masalah atau riset question ini sebenarnya turunan dari riset gap tadi, celah yang ingin kita isi gitu. Dan juga kira-kira teori yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini apa gitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan itu adalah turunan dari masalahnya gitu. Ketika riset question atau masalahnya ada 3, kita berusaha untuk menjawab 3 ini, maka tujuannya juga harus 3. Gitu. Dulu saya diajarkan ketika S1, ketika riset question-nya 1, tujuannya berarti 1. Gitu. Hasilnya juga 1. Gitu. Kalau riset question-nya 3, berarti kita berusaha menjawab 3 masalah ini. Jadi nanti di hasilnya juga membahas 3 itu. Tiga masalah itu. Dan juga kita perlu menjelaskan kebaruan novelty, metodenya apa, nah nanti di akhir baru kita menentukan judulnya. Gitu. Sebagai contoh ini mungkin, sebagai contoh kerangka penelitian saya, oke, saya ingin melakukan penelitian tentang ketahanan perbankan. Gitu. Saya ingin area generalnya adalah ketahanan perbankan. Nah, masalahnya adalah saya ingin mencari atau melihat faktor makroekonomi apa yang mempengaruhi ketahanan perbankan pertama. Yang kedua adalah saya ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan kerentanan dalam perbankan gitu. Yang ketiga adalah saya ingin melihat seberapa tahannya perbankan gitu, perbankan Islamic banking, perbankan syariah. Jadi ada 3 masalah question. Yang pertama adalah faktor makroekonomianya apa, yang kedua adalah faktor kerentanannya atau faktor yang ada di dalam perbankan sendiri, yang ketiga adalah menghitung keduanya. Jadi faktor makroekonomi dan faktor perbankan itu gimana bisa dihitung untuk melihat ketahanan secara keseluruhan gitu. Nah, teorinya mungkin kita bisa menggunakan teori ketahanan, teori adaptif, teori guncangan, shock ya, dan konsep kerentanan gitu. Karena ketahanan perbankan itu dipengaruhi oleh 2 faktor eksternal dan faktor internal gitu. Faktor eksternal diambil dari faktor makroekonomi tadi, faktor internal diambil dari diri perbankan sendiri gitu, lewat financial ratio biasanya. Nah, tujuannya juga harus 3. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan faktor makroekonominya. Yang kedua, untuk mengetahui kerentanan perbankan di dalam perbankannya. Yang ketiga adalah untuk mengukur ketahanannya gitu. Nah, kebaruannya juga sebenarnya untuk mengetahui sumber guncangan, untuk mengetahui kerentanan perbankan, dan untuk mengetahui tingkat ketahanan perbankan itu seperti apa gitu. Mungkin metodenya bisa, kira-kira metode yang tepat apa gitu, mungkin early warning system mungkin tepat, atau sistem indeksasi mungkin, atau sistem perhitungan ekonometrik lainnya yang mungkin cocok gitu. Dari keseluruhan ini kita punya gambaran secara utuh kira-kira nanti topik atau penelitian yang akan saya lakukan itu hasilnya akan seperti apa. Nanti dari situ kita bisa menentukan judulnya gitu. Judulnya di sini dari keseluruhan ini ternyata yang oke menurut seorang peneliti adalah measuring the resilience of Islamic banking in Indonesia, atau mengukur ketahanan perbankan syariah di Indonesia gitu. Jadi kerangka kembali lagi, kerangka dalam penelitian akademik merupakan keseluruhan gambaran kita sebagai seorang peneliti untuk melakukan penelitian itu gitu. Jadi kita sudah punya gambaran topiknya apa, lalu kita mencoba untuk menjawab masalah apa, teorinya kira-kira yang cocok untuk menjawab masalah ini apa gitu yang relevan, dan juga nanti kira-kira
metode yang perlu kita kita lakukan ini apa nih gitu. Dan juga mungkin di akhir kira-kira jawabannya ini nih, jawaban dari penelitian ini loh sebenarnya gitu. Nah, tapi untuk sampai ke jawaban itu kan kita perlu melakukan riset, perlu melakukan pembuktian. Pembuktian itu bisa lewat ya studi ekonometrik atau studi pustaka dan lain-lain untuk mendapatkan feedback dari penelitian yang lalu atau teori-teori yang lalu gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin itu terakhir dari saya, Mas Faja, terkait kerangka penelitian ekonomik. Baik, saya kembalikan ke Mas Faja ya. Yes. Oke, terima kasih banyak Mas Ganjar atas penyampaian materinya. Jadi kita banyak belajar ya soal fondasi dari penelitian kita supaya penelitian kita jadi terarah lah, jadi jelas gitu arahnya kemana, hasilnya mau kayak gimana, jadi terarah gitu. Dan juga tadi kita juga diajarkan tentang fondasi-fondasi lah dari awal sebelum kita nanti lanjut ke sesi-sesi selanjutnya. Eh, Sesi selanjutnya ada tiga lagi kelas yang kita ini soal yang topik-topik lainnya lah soal kita belajar soal penelitian. Dan juga dan ini penyampaian materi oleh Mas Ganjar benar-benar ngasih fondasi lah kita untuk gimana caranya biar penelitian kita bagus gitu, profesional dan ya ilmiah. Mhm. Dan semoga nanti mungkin penelitian kita bisa masuk ke tadi yang indeks-indeks apa Scopus indeks yang Mas Ganjar bilang ya. Amin. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A dari peserta. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya dari peserta. Boleh eh, langsung langsung unmute aja kalau mau. Ingin bertanya, Mas Moderator. Boleh, Bang. Ya, jadi gini tuh, Mas Ganjar, dalam semester kemarin ya, saya tuh punya pengalaman ketika presentasi udah dibuat pendahuluan tinjauan pustaka, udah diikutin semuanya, dan tiba-tiba dosen saya berkata, eh, kenapa misalnya saya ingin meneliti tentang sektor Medan, ibaratnya sektor unggulan di Medan apa segala macam, dan apa mau ngelihat apa sektor unggulan di Medan gitu kan. Dan penelitiannya itu dan dosennya nanya gini tuh, kenapa kamu pilih Medan gitu? Apa alasan akademik kamu pilih Medan? Kira-kira untuk hal tersebut apa alasan akademik kita untuk memilih suatu sampel gitu tuh? Ya, kadang kadang tuh kita ini sebenarnya masalah kayak gini tuh ini masalah banyak banyak di dialami orang-orang yang mau meneliti gitu. Kadang tuh dalam normanya seharusnya kita itu nggak bisa mengadjust pemilihan-pemilihan tertentu gitu. Misalnya ini mungkin ya sebelum masuk ke jawaban mungkin ya. Misalnya ketika kita ingin ingin meneliti tentang masalah kemiskinan gitu. Seharusnya ketika kita ingin tapi datanya nggak ada gitu. Nah, jadi seorang peneliti harusnya tetap lanjut terus dong. Data bisa harusnya dicari di tempat lain mungkin gitu kan. Atau mungkin datanya harus beli atau data harus gimana gitu. Nah, jadi kadang tuh ada kaedah-kaedah yang menghambat menghambat seorang peneliti ingin ingin meneliti gitu. Nah, sebenarnya kalau tempat itu sebenarnya preferensi seorang peneliti sendiri gitu, nggak perlu ada nggak perlu nggak perlu ada uh, uh, pengaruh dari orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dari posisi pribadi kita nggak masalah kita mau meneliti di Medan atau meneliti di tempat lain gitu. Nah, mungkin
dari sisi akademik mungkin itu preferensi dari seorang penulis gitu. Tapi hal-hal yang lain itu bisa jadi alasan, seperti mungkin kita tinggal di Medan, atau mungkin eh, karena kita mungkin domisili di sana, atau mungkin data yang tersedia di sana ada di kota itu, mungkin itu bisa dijadikan alasan. Tapi sebenarnya dari sisi akademik, hambatan-hambatan seperti itu nggak boleh dijadikan alasan sebenarnya. Kita secara norma Anda itu harus biasanya mungkin dari sisi argumen dosen, Anda itu harus mementingkan masalahnya itu loh. Jadi metodologi data dan lain-lain itu harus Anda pikirkan. Tapi kan seorang peneliti biasanya kita punya waktu yang terbatas, lalu mungkin hambatan-hambatan lainnya yang kita pengennya praktis-praktis gitu. Nah, kayak misalnya pengalaman sendiri ketika saya mungkin pengen meneliti yang sifatnya praktis, mungkin kalau ngambil datanya yang sekunder aja gitu. Tinggal ambil data BPS, ambil data di BI, ambil data di institusi-institusi yang memang udah ada datanya gitu. Daripada saya harus terjun ke lapangan, harus nyari survei, harus text time, harus nemuin respondennya gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa menghambat atau jadi masalah tersendiri seorang peneliti gitu. Nah, kalau dari sisi akademik, kenapa kita memilih tempat sebagai referensi penelitian? Sebenarnya kita bisa memasukkan fenomena-fenomena yang realistis dari daerah itu, atau mungkin dari sisi keterkaitan diri kita dengan daerah itu gitu. Misalnya kalau di Medan mungkin ya tadi kita tinggal di Medan, atau mungkin fenomena di Medan itu nggak sesuai dengan teori, atau fenomena realitas di Medan itu nggak sesuai dengan kebijakan yang ada gitu. Nah, itu bisa disampaikan di bagian-bagian itu. Gitu Bang Arif. Clear Tom. Syukran. Mantap, terima kasih jawabannya, Ganjar. Mungkin dari peserta yang lain ada yang bertanya? Ada, boleh Bang Ilham. Halo, selamat siang dan sore. Sore. Tum, saya punya pertanyaan. Ini sedikit ya tentang research, bukan research sih, lebih tepatnya writing assignment yang saya buat pada semester lalu. Jadi pada semester lalu itu, ketika dosen saya melakukan evaluasi dan penilaian, di situ terdapat penulisan di mana yang awalnya bagus, tapi pas di tengah-tengah tuh dosen saya tuh malah kayak tulisan tersebut tuh out of topic, atau bisa dibilang juga tidak sesuai dengan apa yang judul disampaikan. Tapi pas ketika sudah menjelang akhir, itu malah dosen saya tuh menulis, oh ini sudah masuk topik yang sudah dibahas sebelumnya. Jikalau pertanyaan saya yang sampaikan adalah apa poin-poin yang dapat membuat tulisan tersebut tetap konsisten pada yang kita buat sebelumnya. Karena hal tersebut mungkin menjadi salah satu problematika juga kepada teman-teman S1, terutama untuk saya sendiri. Sekian. Oke. Jadi dosen di dunia dosen itu ini sebenarnya jadi problematika di dunia dosen. Tapi ini mungkin keluar dari sisi akademik ya. Jadi kebanyakan dosen-dosen itu, mungkin dosen di Indonesia dan juga sebagian di dosen di Malaysia, sebenarnya proporsi mengajar bimbingan itu nggak besar buat dosen gitu. Jadi mungkin ini salah satu keluhan realita di dunia akademik ya, bahwa dosen itu disibukkan dengan urusan yang namanya administrasi. Jadi administrasi dosen tuh banyak banget. Dia harus ngerjain ini, ngerjain itu, yang biasanya di luar dari kebijakan dari dunia ajar mengajar gitu. Jadi kalau di dunia dosen itu, kalau di Indonesia mungkin teman-teman juga tahu, kalau dosen itu punya 3 kewajiban.
namanya ada Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Tridharma Perguruan Tinggi itu tugasnya cuma 3. Yang satu pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ya, makanya di Indonesia banyak tuh pengabdian KKN, mahasiswanya KKN, dosennya juga pengabdian mereka juga. Nah, tapi realitanya itu banyak dosen yang disibukkan dengan masalah administrasi dan lain-lain. Jadi kadang yang pertama mungkin yang saya lihat adalah kadang dosennya itu nggak fokus. Kadang dosen itu nggak fokus. Jadi dia hanya melihat, misalnya kita mau bimbingan atau mengevaluasi tulisan kita, mereka ini kadang hanya melihat secara setengah-setengah gitu, nggak keseluruhan gitu. Jadi cuma dilihat dari sisi-sisi tertentu saja gitu. Makanya kadang dia hanya melihat judul lalu melihat oke, ini kayaknya cocok nih gitu. Makanya dia biasanya approve. Tapi mungkin di lain sisi kadang mereka ngomentarin ini kurang cocok. Jadi sebagai mahasiswa kita akan agak dilema kan kadang. Jadi kemarin bilangnya ini udah cocok nih gitu. Setelah itu pergantian meeting ternyata ini kurang cocok loh. Kemarin katanya cocok, sekarang kok nggak cocok gitu. Jadi ada inkonsistensi gitu. Jadi ya itu sebuah masalah, itu satu masalah ya, masalah dari sisi dosennya mungkin itu yang bisa. Yang kedua mungkin ya memang ya apa yang kita bahas memang nggak sesuai gitu. Kita nggak sesuai dan kita mungkin kurang teliti. Jadi mungkin perlu dievaluasi lagi gitu dari sisi kitanya gitu. Nah, itu mungkin. Tapi dari pengalaman saya, teman-teman saya dulu waktu skripsian, waktu S1 gitu, mereka banyak mengeluhkan hal yang sama gitu. Ini kemarin sudah di-approve kok, tiba-tiba bimbingan lagi, ternyata ini salah gitu. Kalau bilang salah, kenapa nggak di awal aja gitu. Nah, itu karena mungkin ya faktor kesibukan, lalu mungkin faktor banyaknya orang-orang atau mahasiswa yang melakukan bimbingan, pengen dievaluasi, itu jadi kurang fokus. Mungkin kalau dari sisi akademik mungkin kurang bisa berkomentar ya masalah itu, Ilham. Gitu, Ilham. Oke, terima banyak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Mantap. Mungkin tadi itu keluhan teman-teman yang FYP ya, yang Mas Ilham gitu. Mungkin yang lain ada lagi pertanyaan dari yang lain? Mungkin kalau nggak ada, kita cukupkan mungkin ya. Yap. Boleh ya? Oke, terima kasih banyak. Kenapa? Bisa di-share slide-nya nggak tuh? Oh Bisa. ya, boleh.